Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hasi dan teman-teman yang akan menyimak video ini. Saya Rahmadiani Arinda Syernisa dengan NIM L02230036 bersama dengan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisa kami terkait data jumlah murid SMK menurut status sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Saya Nova Nadia dengan NIM L022341. Nah, di sini saya akan beralih ke fitur main dashboard. Dari data yang telah kita dapat dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, terdapat total 35 kabupaten dan kota dengan jumlah keseluruhan murid SMK sebanyak 2.425.882 dari rentang tahun 2021 sampai dengan 2023. Di sini kita menggunakan pusat datanya median dan juga ukuran penyebarannya range. Nah, dua kolom ini akan terhubung dengan slicer tahun dan juga status saja. Nah, sekarang kita ingin melihat median dan juga range dari sekolah negeri dengan tahun 2021. Nah, di sini jumlah muridnya yaitu sebesar 284.236. Mediannya didapat Kabupaten Wonosobo dengan jumlah 7.278 dan juga range-nya sebesar 13.848. Nah, dari keseluruhan SMK negeri pada tahun 2021, murid terbanyak diraih oleh Kota Semarang dengan jumlah murid 17.027. Sekarang kita beralih, misalkan kita ingin melihat secara keseluruhan ya dari SMK negeri dan swasta dan dari rentang tahun 2021 sampai 2023 kita dapati murid terbanyaknya diraih oleh Kabupaten Banyumas dengan jumlah murid 144.069 dan mediannya diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan jumlah murid 65.000 sekian dan range-nya didapat 118.877. Selanjutnya saya Muhammad Mukhtar Fandi dengan NIM L02230030 akan menjelaskan tentang chart-chart yang ada di main dashboard. Yang pertama ada chart, indikator perubahan, ada gram datang, dan ada pie chart juga. Dan ini hanya untuk pemanis visualisasi saja. Selanjutnya kita akan masuk ke map chart terlebih dahulu. Map chart ini tuh gunanya apa sih? Map chart ini dipergunakan untuk mengetahui letak lokasi kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan juga mengetahui perbandingan antara jumlah murid SMK di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada map chart ini jika warnanya cenderung lebih gelap daripada yang lain, itu malah memiliki jumlah murid yang lebih banyak daripada jumlah murid yang warna dari kabupaten atau kota ini lebih condong ke putih. Jadi ini Kabupaten Rembang jumlah muridnya lebih sedikit daripada Kabupaten Banyumas karena warnanya itu juga berbeda kan, warnanya ini lebih gelap dan ini lebih terang. Oh iya, map chart ini berhubungan dengan slicer status tahun dan kabupaten atau kota. Selanjutnya kita ke indikator perubahan jumlah murid tiap tahun. Nah, jumlah murid tiap tahun ini kita gunakan untuk mengetahui berapa banyak perubahan jumlah murid dari tahun ke tahun, ada peningkatan dan juga ada penurunan. Indikator ini juga berhubungan dengan dasar status dan kabupaten atau kota. Lalu diagram batang ini menunjukkan mana sih kabupaten atau kota yang paling banyak dan mana kabupaten atau kota yang memiliki jumlah paling sedikit, jumlah murid paling sedikit. Dan selanjutnya kita ke pie chart. Ini merupakan perbandingan antar tahun dari status negeri swasta atau dari kabupaten atau kota. Jadi ini slicer terhubung dengan slicer status dan kabupaten atau kota. Nah, mari kita mengotak-atik slicernya. Jadi, ketika kita ingin melihat jumlah murid di status negeri di SMK negeri, nah, di semua kabupaten atau kota yang berada di Jawa Tengah, nah, ini bisa kita lihat pada map chart ini, Kota Semarang memiliki warna yang paling gelap daripada kota-kota yang lain. Artinya, Kota Semarang memiliki jumlah murid terbanyak. Di sini bisa dilihat. Lalu
untuk indikator perubahan jumlah murid seperti ini. Jadi dari 2021 ke 2022 perubahan murid itu cenderung naik, dan ini naiknya cukup banyak ya, karena bisa kita lihat naiknya tuh drastis gitu. Lalu untuk 2022 ke 2023 malah cenderung turun dari 313.000 sekian menjadi 292.000 sekian. Dan jumlah murid SMK ini di diagram belakangnya kita bisa melihat bahwa Kota Semarang itu memiliki diagram yang paling tinggi pada yang lain, dan paling renahnya ada di Kabupaten Magelang. Nah, di pie chart ini malah cenderung di 2022 itu memiliki persentase paling tinggi, seperti dengan indikator perubahan tadi. Kita bisa lihat bahwa 2022 ini sama paling tinggi, lalu 2021 sama paling rendah. Hanya berubah, murid terbanyak diraih oleh Kabupaten Banyumas. Lalu indikator perubahannya 2021 sama 2022 itu peningkatan jumlah murid swasta, jumlah murid SMK pada status swasta itu malah tidak jauh berbeda, karena dari 513 naik hingga 524.000 sekian. Dan dari 2022 ke 2023 cenderung turun secara drastis, yaitu dari 524.000 sekian menjadi 498.000 sekian. Di sini juga dapat dilihat bahwa Kabupaten Banyumas memiliki jumlah murid SMK paling banyak di status swasta ini. Lalu di Kota Magelang menjadi jumlah murid SMK terendah. Dan di perbandingan ini juga 2022 ini memiliki persentase paling tinggi, karena kan tadi kan 2022 memiliki jumlah murid yang paling tinggi. Nah, dan di map chart ini juga ada fitur unik. Fitur uniknya apa? Misal kita ingin melihat letak kabupaten Wonogiri aja ya, karena saya dari Wonogiri. Kita melihat di mana sih letak kabupaten Wonogiri. Nah, di sini kabupaten Wonogiri ada di bawah. Dan indikator perubahannya sekian, lalu perbandingan jumlahnya sekian, dan jumlah total muridnya sekian. Jika kita ingin melihat Sukoharjo, nah itu berada di utara dan seterusnya, seperti itu. Dari main dashboard kita beralih ke top 10. Dari status negeri dan swasta, kami menganalisa top 10 kabupaten dan kota dengan jumlah murid SMK paling sedikit dan jumlah murid SMK paling banyak di Provinsi Jawa Tengah. Untuk status negeri dan swasta di tahun 2021 sampai 2023, jumlah murid SMK paling sedikit ditempati oleh yang urutan pertama adalah Kota Magelang, urutan kedua adalah Kota Pekalongan, urutan ketiga Kota Tegal, urutan keempat Kota Salatiga, urutan kelima Kabupaten Rembang, urutan keenam Kabupaten Batang, urutan ketujuh Kabupaten Wonosobo, urutan ke-8 Kabupaten Temanggung, urutan ke-9 Kabupaten Demak, dan urutan ke-10 adalah Kabupaten Banjarnegara. Untuk kabupaten atau kota dengan jumlah murid SMK paling banyak di Provinsi Jawa Tengah, nomor 1 ditempati oleh Kabupaten Banyumas, nomor 2 Kabupaten Cilacap, nomor 3 Kabupaten Brebes, nomor 4 Kabupaten Tegal, nomor 5 Kabupaten Kebumen, nomor 6 Kabupaten Semarang, nomor 7 Kabupaten Pemalang, nomor 8 Kabupaten Klaten, nomor 9 Kabupaten Sragen, serta nomor 10 adalah Kabupaten Grobogan. Kita bisa mengubah tahun ini jika hanya ingin memilih tahun 2021 saja, atau 2022 saja, atau 2023 saja, atau negeri saja, atau swasta saja, atau negeri dan swasta di satu tahun yang sama, kita bisa bebas memilihnya. Nah, untuk data ini kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah sumber data yang kita ampu. Dengan judul jumlah murid sekolah menengah kejuruan atau SMK di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut status sekolah dan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sampai 2023. Demikian presentasi kami terkait hasil analisa dari data yang berjudul jumlah murid SMK menurut status sekolah di Provinsi Jawa Tengah.
Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sing mbok Terima kasih telah terima kasih Kelihatan ya? terkait lo.